Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Fatri dengan NIM 21231026 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan merupakan materi yang berhubungan dengan fisika. Apa itu fisika? Fisika merupakan cabang ilmu yang berhubungan antara materi dan energi. Dalam kita mempelajari fisika, kita selalu berhubungan dengan besaran dan satuan. Jadi, apa itu dari besaran dan satuan? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dioperasikan. Besaran dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur atau dihitung yang mempunyai nilai besar yang dinyatakan dengan angka dan satuan. Sedangkan satuan itu merupakan pembanding di dalam kegiatan pengukuran suatu besaran. Satuan dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku merupakan suatu pembanding yang memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya dalam meter, sentimeter, kilogram, dan gram. Adapun satuan tidak baku merupakan sesuatu pembanding yang akan memberikan hasil berbeda apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya mengukur dengan menggunakan jangkar. Besaran dan satuan dibedakan atas dua, yaitu yang pertama besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu. Berikut ini 7 besaran pokok beserta satuannya dalam simbol SI dan simbol dimensinya. Yang pertama yaitu panjang. Simbol besarannya I, satuannya meter, dan simbol satuannya M. Yang kedua massa, simbol besarannya M, satuannya kilogram, simbol satuannya kali. Yang ketiga waktu, simbol besarannya T, satuannya sekon, simbol satuannya S. Yang keempat kuat arus listrik, simbol besarannya I besar, satuannya ampere, dan simbol satuannya A besar. Yang kelima suhu, simbol besarannya T besar, satuannya Kelvin, dan simbol satuannya K. Yang ketujuh, jumlah zat, simbol besarannya N, satuannya mol, dan simbol satuan mol. Intensitas cahaya, simbol besarannya IV, satuannya candela, simbol satuannya CD. Yaitu besaran turunan. Besaran turunan itu merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya gaya atau F. Satuannya dalam satuan internasional adalah Newton, yaitu kilogram kali massa kali S pangkat min 2, yang diturunkan dari 3 besaran pokok yaitu panjang, massa, dan waktu. Ini ada beberapa besaran turunan. Yang pertama, luas. Analisisnya panjang dikali lebar. Yang kedua ada volume. Analisisnya panjang dikali lebar dikali panjang. Yang ketiga, kecepatan. Analisisnya panjang dibagi waktu. Yang keempat, percepatan. Analisisnya kecepatan dibagi waktu. Yang kelima, massa jenis. Analisisnya massa dibagi volume. Yang keenam, gaya. Analisisnya massa dikali percepatan. Yang ketujuh, tekanan. Analisisnya gaya dibagi luas. Yang kedelapan, usaha. Analisisnya gaya dikali panjang. Yang kesembilan, daya. Analisisnya usaha dibagi waktu. Sekarang kita masuk ke dalam pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Secara sederhana, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar.
Pengukuran merupakan hal yang penting dalam fisika. Aktivitas manusia sehari-hari tidak pernah terlepas dari pengukuran terhadap suatu besaran fisis seperti yang menyatakan besaran massa, benda waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan seperti mengetahui panjang meja, kuat arus listrik, dan sebagainya. Di antara besaran-besaran fisika terdapat besaran yang dapat diukur. Oleh sebab itu, pengukuran merupakan satu bagian penting dalam fisika. Masuk ke dalam alat ukur dan ketelitiannya. Alat ukur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris ini memiliki ukuran skala terkecilnya yaitu 1 mm, sehingga memiliki ketelitian sebesar 0,5 mm. Diperoleh dari setengah dari skala terkecilnya. Pada saat kita melakukan pengukuran menggunakan mistar, arah pandangan kita harus tegak lurus dengan skala yang ada pada mistar dan benda yang diukur tersebut. Ini adalah salah satu contoh mengukur menggunakan mistar. Ada sebuah benda yang diukur dengan penggaris yang panjangnya 2,5 cm ditambah dengan 0,5 mm dan mendapatkan hasil 2,55 cm. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan ketelitian mencapai 0,1 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Jangka sorong memiliki 2 jenis skala, yaitu skala utama yang terdapat pada rahang tetap dan skala nonius yang terdapat pada rahang geser. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,1 cm. Perhatikanlah gambar ini. Merupakan jangka sorong. Jangka sorong itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada skala utama, ada rahang tetap, ada rahang geser, dan ada skala geser. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah sebuah alat ukur yang sangat persis dan memiliki tingkat akurasi tinggi. Mikrometer sekrup dapat melihat dan mengukur benda dengan satuan ukur yang memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer sekrup ini memiliki 2 skala, yaitu skala tetap dan skala nonius. Skala tetap terletak pada selubung dalam, sedangkan skala nonius terletak pada selubung luar. Pada selubung luar dapat diputar baik maju maupun mundur. Perhatikanlah gambar di samping ini, yaitu jangka sorong terdapat beberapa bagian. Ada landasan poros, ada selubung dalam, ada skala utama, ada selubung luar atau skala nonius, ada roda bergigi, ada kunci poros, dan ada bingkai. Nah, alat ukur massa. Yang pertama ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini adalah alat ukur massa yang memiliki tingkat ketelitian 0,01 gram. Fungsi neraca Ohaus ini adalah untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium. Perhatikanlah gambar di samping ini. Terdapat neraca Ohaus dan bagian-bagiannya, yaitu ada kalibrasi, ada tempat beban, ada berat atau anting, ada lengan neraca, ada garis kesetimbangan. Neraca digital. Neraca digital ini merupakan alat yang sering ada dalam laboratorium yang digunakan untuk menimbang bahan yang akan digunakan saat praktikum. Ketelitian neraca digital ini yaitu 0,1 kg. Perhatikanlah gambar di samping ini. Ini merupakan bentuk dari neraca digital. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang pertama, stopwatch analog. Stopwatch analog ini memiliki batas ketelitian 0,1 sekon. Yang kedua ada stopwatch digital. Stopwatch digital ini memiliki batas ketelitian hingga 0,01 sekon.
Lihatlah di bawah ini merupakan contoh dari stopwatch analog dan digital. Vektor dan skalar. Skalar terdapat simbol yaitu A, kuantitas yang hanya memiliki besaran saja, memenuhi aljabar biasa. Vektor memiliki simbol A atau yang A yang memiliki panah di atasnya. Kuantitas yang memiliki besaran dan arah memenuhi aljabar vektor. Diagramnya gambar panah, panjang panahnya, besarnya vektor, arah panah, arah vektor. Selanjutnya diagram vektor. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Terdapat diagram vektor A. Diagram vektor A dalam sistem dua dimensi ada komponen skalar yaitu AX sama dengan A cos theta, AY sama dengan A sin theta. Cara mencari besaran vektor. A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Cara mencari arah vektor. Arahnya yaitu theta sama dengan tan pangkat min 1 dikali AY per AX. Itu penjumlahan vektor. Perhatikanlah gambar di samping ini. Rumus dari penjumlahan vektor yaitu R sama dengan A ditambah B. Besar dan arah vektor diukur secara langsung. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengurangan vektor. Perhatikanlah gambar di samping ini. Sebuah vektor jika dikalikan 1 besarnya tetap, tetapi arahnya berbalik menjadi 180 derajat. Adapun pengurangan vektor berdasarkan operasi penjumlahan vektor. Selanjutnya yaitu vektor satuan vektor dapat ditulis dalam vektor-vektor satuan. Vektor satuan memiliki nilai yang besarnya sama dengan 1. Vektor satuan dalam sistem koordinat Kartesius dinyatakan dengan I, J, dan K yang saling tegak lurus. Vektor A dapat ditulis A vektor sama dengan AXI ditambah vektor AYJ ditambah AZK. Vektor atau A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK, dan A vektor sama dengan A vektor per A. Nah, kita masuk ke dalam perkalian vektor. Perkalian vektor rumus-rumusnya yaitu A dikali B sama dengan AB cos theta. A dikali B sama dengan AX dikali BX ditambah AX dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Sedangkan perkalian silang dalam vektor C sama dengan A dikali B. C sama dengan A kali B dikali sin theta. CX sama dengan A kali Y dikali BZ dikurang AZ dikali BY. CY sama dengan AZ dikali BX dikurang AX dikali BZ. CZ sama dengan AX kali BY dikurang AY dikali BZ. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya.